Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat semuanya, salam bahagia, dan tentunya semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu yang saya hormati dan Bapak semua yang hadir pada pertemuan kali ini, kita masuk lagi di pertemuan yang sangat luar biasa dan dahsyat mengenai mata kuliah yang sudah diampu di dalam pembelajaran hari ini tentang karakteristik pengembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Dan tentunya ini adalah salah satu tugas daripada mata kuliah di BPG Darjat 2022 ini. Baik, kita akan masuk langsung kepada suatu konsep yang sangat luar biasa, sederhana, namun insya Allah akan membantu kepada pola pikir serta bagaimana cara mengimplementasikan Bapak Ibu semua mengajar di dalam kelas. Tentu ada suatu falsafah yang mengatakan malam ya'rif tarikh fahuwa a'ma. Barang siapa yang tidak kenal sejarah, maka orang itu dikatakan orang yang buta. Di sini harus tahu dulu tentang sejarah daripada hidup dan kehidupan manusia. Pola karakteristik adalah pola sifat seseorang yang selanjutnya akan dipadu-padankan dengan perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Kaitannya dengan pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, apa sih faktornya dan apa sih manfaatnya? Lalu bagaimana cara mengkorelasikan supaya kita bisa memahaminya? Dengan adanya audio visual yang dipaparkan pada malam ini, tentu untuk membantu Bapak Ibu semua bisa memahaminya. Baik Bapak Ibu semuanya, karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik ini memiliki beberapa hierarki atau turunan yang jelas. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu sumber daripada penciptaan manusia itu sendiri. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu asal muasalnya berpasang-pasangan. Dari mulai kenal, dari perkenalan muncul sebuah hasrat dan terjadilah sebuah intensitas yang sederhana tetapi memukau sehingga terjadi sebuah perkawinan yang indah dan menciptakanlah dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertemuannya adalah yang namanya manusia. Di sini sudah saya perlihatkan ada yang kelompok laki-laki manusia itu ada dari kelompok perempuan. Laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Ketika Bapak Ibu semua mengajar di dalam kelas, harus mengetahui karakter kedua ini. Nah, kenapa harus diketahui? Supaya kita bisa mengimplementasikan teoretik kita hasil daripada pembelajaran, sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan, yakni usaha sadar seorang dewasa untuk menumbuh kembangkan apa yang harus dilakukan seorang pengajar. Baik Bapak Ibu semuanya, di dalam perkembangan fisik dan psikomotorik, kita akan mengenal beberapa indikator, bahkan mengenal beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada perbedaan dari anak laki-laki dan anak perempuan. Pertama, ada beberapa hal yang dimaksud di sini. Anak laki-laki seperti apa, pertumbuhannya seperti bagaimana, dan ditinjau dari sudut umurnya pun kita akan bisa mengetahuinya. Baik, kita ada perbedaannya. Yang pertama, bahwa laki-laki ini memiliki pertumbuhan tulang yang sangat berbeda, bahkan perubahan suara, bahkan terkadang si anak laki-laki ini memiliki satu hierarki yang berbeda pula. Di saat dia sudah dewasa, dia selalu bermimpi basah, contohnya itu. Itu adalah sifat daripada laki-laki, kalau perempuan jarang. Betul nggak? Nah, itu kan ibu-ibu semua jarang mimpi basah kan? Nah, jadi ini merupakan salah satu hal yang sangat jasmin banget dan pengakuan dari Rabbul Izzati untuk manusia ada satu perbedaan. Makanya dari situ kalau laki-laki ini perkembangannya jelas dan perempuan pun juga jelas, sama-sama jelas. Di sini ada karakter ya. Karakter perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usia. Ini ada rentang usia dari usia 0,5 tahun. Jika Bapak Ibu mengajar di TK, ini sangat berguna sekali. Bagaimana sih karakter anak di usia 0, sampai 5 tahun atau 0 tahun sampai 5 tahun? Di sini perkembangannya ataupun kemampuan fisiknya pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam gerakan dasar yang makin baik. Tentu awal mulanya anak ketika lahir
itu tak tahu apa-apa. Namun Allah telah mengajarkannya sesuai dengan firman Allah bahwa Allah itu mengajarkan kepada semuanya. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Rabbil Alamin. Rabb Alamin ini adalah di mana tarbiyatan, yakni mendidik. Allah yang mendidik sehingga perkembangan manusia begitu dari 0 sampai 5 tahun ada pergerakan yang signifikan. Dan cirinya ini anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam gerakan. Gerakan dasar dari mulai meraba, mulai mengisap, mulai menyentuh, mulai bergerak, mulai matanya melirik ke berbagai objek, dan dia penasaran banget gitu kan, interest banget bagaimana gitu kan. Nah, ini disebut dengan proses penyadapan informasi yang kalau orang dewasa mengatakan sebagai pendidikannya, karena kalau seseorang sudah mengumpulkan ilmu pengetahuan di dalam jiwanya, dia akan terus berkembang. Nah, perkembangannya ini ada perbedaannya. Kalau usia 0,5 tahun, dia hanya meraba-raba seperti itu kan, mengucup dan lain sebagainya. Dan ini proses pengumpulan informasinya. Dan pengumpulan informasi ini akan tersaving gitu kan di limbiknya atau di otak yang paling dasarnya itu, sehingga lambat laun dia akan mengetahui seandainya ini disentuh akan berbahaya, kalau ini disentuh akan bermanfaat, dan itu akan terus bergerak sampai dia usia nanti dewasa. Artinya bergerak itu apa? Bergerak bahwa suatu itu bisa dibedakan. Anak kalau usia kecil dia ada api diambil gitu kan, ada tanah diambil dimakan, semua dimakan. Nah, ini Allah memberikan informasi untuk mengajarkan kepada manusia bahwa manusia harus mencoba, trial and error. Di sini pun dalam psikologi pendidikan ada uji coba. Makanya semua mahasiswa pun harus diuji coba, guru pun harus diuji coba. Bagaimana caranya mengetahui psikologi anak dari usia 0 sampai 5. Jadi jangan terpengaruh dengan kondisi anak. Misalkan kalau anak yang usianya 2 tahun, dia itu hujan-hujanan dan sebagainya, orang tua gak usah langsung menyalahkan ataupun gak usah langsung membentak si anak. Biarkanlah, tetapi dikawal supaya ibu semua tidak kecolongan si anak menjadi palit gitu loh. Tetapi ini harus ada pengawalan yang intens. Sorry ya, ada palitnya. Jadi di dalam usia yang selanjutnya adalah usia 5 sampai 11 tahun. Nah, di sini. Jadi harus paham bagaimana karakteristik anak 5 sampai 11 tahun. Ini ada perbedaan yang sangat luar biasa banget. Allah memberikan pengajaran di sini. Coba kita bacakan perbedaannya. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Kesehatan umumnya relatif tidak stabil dan mudah sakit. Tentu Bapak Ibu semua, jika ada di kelompok belajar misalkan tingkat SD ataupun tingkat SMP, tingkat SD terutama, di sini harus hati-hati. Anak di usia ini dia itu sedikit reaksinya agak lambat. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita mengatakan anak bodoh, jangan sekali-kali mengatakan anak ini kurang ajar dan lain sebagainya. Anak itu adalah kertas kosong yang harus Yang harus benar-benar ditulis dengan angka ataupun dengan kalimat yang tepat. Jangan sekali-kali mencoret pola pikirnya menjadi orang yang langsung black. Artinya dia itu dikatakan orang yang tidak baik. Tetapi dalam usia 5 sampai 11 tahun ini harus tahu bahwa perkembangannya sangat lambat reaksinya. Nah, supaya kita mengetahui pergerakan ini? Supaya kita terus berusaha bagaimana meningkatkan mutualisme dalam pendidikan, anak didorong lebih semangat, gitu loh. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita akan masuk lagi ke rentang usia 8 sampai 9 tahun. Usia 8 sampai 9 tahun ini terjadi perbaikan kondisi yang sangat luar biasa, sehingga dia akan tumbuh bertambah, dan anak laki-laki ini cenderung aktivitasnya yang sangat luar biasa fisiknya, sehingga hebat di dalam akselerasinya karena dia itu memiliki tubuh yang kuat. Sedangkan di perempuan ini lebih maju daripada laki-laki, tentunya karena perempuan itu lemah lembut seperti itu. Yang selanjutnya perkembangan di masa remaja dan masa dewasa. Masa remaja dan masa dewasa ini ada yang disebut di hari ini sebagai generasi Z. Jangan salah, ini adalah generasi Z yang sekarang. Kalau kita itu dulu generasi milenial.
Karena di era tahun 80 yang hidup di tahun 2000 itu adalah milenial. Sekarang kita di generasi Z. Ini adalah orang-orang atau anak-anak yang kemampuan fisiknya lebih baik, gerakannya lebih terampil, bahkan ukuran tubuhnya lebih besar. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan mengetahui faktornya. Ada yang disebut dengan faktor yang mempengaruhinya, ya. Faktor yang mempengaruhi daripada perkembangan anak itu terbagi menjadi beberapa bagian, terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia faktor keluarga. Yang dimaksud saya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik itu ada keluarga, ada gizi, dan ada gangguan emosional. Tentu dari keluarga dan gizi serta gangguan emosional ini memiliki hierarki juga turunannya. Kalau keluarga, jenis kelaminnya ia mah cenah kasep, atau ini mah dia itu tinggi, badannya gemuk dan sebagainya, maka itu akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya, anak laki-laki maupun anak perempuan. Makanya kalau kita mencari jodoh harus tepat. Tepat artinya dia lihat dan din dan alus dandana, din alus agamana, terus alus dunyana. Supaya apa? Hierarki di sini harus jelas. Artinya dari jenis keturunannya harus jelas. Yang kedua, kalau anaknya pengen pertumbuh kembangan yang tadi saya sebutkan itu lebih hebat, jangan salah, gizinya pun harus teratur, ya. Jangan saka, artinya ya bisa dari makan gitu loh. Harus yang lebih bergizi, harus yang lebih baik sehingga bisa mensupport tubuhnya akan lebih baik pula. Yang ketiga, dari faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik ini adalah kesehatan itu sendiri. Ketika si anak sehat, maka tubuhnya kuat dan otaknya pun akan lebih cerdas. Ketika kesehatan ini dijaga oleh keluarga, ibu semua, bapak semua menjaga anak itu lebih sehat, itu otomatis akan menjaga intelektualnya. Bahkan pertumbuhan otot serta perubahan strukturnya pun sangat-sangat berbeda dengan orang-orang yang sakit-sakitan. Jadi sakit itu sebetulnya sudah dari Allah Subhanahu wa taala jelas, tetapi manusia bisa mengubahnya menjadi yang lebih sehat, karena Allah tidak akan merubah seseorang kecuali dia sendiri merubahnya. Selanjutnya ibu bapak semua yang ada di sini, kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi psikomotorik peserta didik. Kalau tadi faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Kira-kira di sini ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama, pola asuh orang tua. Di sini wajib. Orang tua pandai membimbing, membina anak dari 0 sampai usia dewasa. Karena ini adalah hierarkinya. Jika kita mau sukses di dalam mengajar di kelas, kita harus paham, ini pola asuhnya seperti ini. Pola asuh anak ini seperti ini. Jangan sampai si anak ini di judgment oleh kita seorang guru bahwa ini kurang ajar dan sebagainya. Maka teliti dulu, ya. Teliti dulu. Selanjutnya ada dari gen orang tua dan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini sangat berarti karena akan menjadi suatu dorongan, suatu hal yang sangat signifikan banget untuk perubahan masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu semuanya, itu yang terakhir merupakan salah satu closing statement dari saya, bahwa kita harus berupaya keras untuk menciptakan seseorang menjadi lebih dewasa. Karena pendewasaan mutlak hak setiap manusia. Baik, dicukupkan sekian pertemuannya, dan kita next di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.